Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 21-Kep/2025 tentang petunjuk teknis tata cara penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai dengan jabatan fungsional dosen. Keputusan ini sangat menarik sebenarnya, karena ini merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh aparatur sipil negara yang dalam jabatan fungsional dosen. Pada video kali ini, yang akan saya ulas pada syarat dan ketentuan yang diberikan tukin dosen. Salah satunya adalah berkaitan dengan karya buku, baik itu buku ajar, buku referensi, dan monografi. Simak terus setelah yang satu ini. Komponen tunjangan kinerja dosen yang diberikan adalah ada kinerja dasar, ada kinerja prestasi. Untuk kinerja dasar ini 60% pembagiannya. Sementara untuk kinerja prestasi sebesar 40%. Untuk tunjangan prestasi ini harus terpenuhi berdasarkan pada kategori. Yang pertama adalah kategori 1, yaitu diberikan tunjangan prestasi sebesar 100%, kemudian kategori 2 75%, kategori 3 50%, dan kategori 4 adalah 50%. Yang menarik berkaitan dengan butir capaian sesuai dengan kinerja prestasi pada jenjang jabatan fungsional dosen, mulai dari jabatan asisten ahli, kemudian jabatan lektor, jabatan fungsional lektor kepala, dan guru besar. Yang pertama, pada tabel 2 di dalam butir capaian pada jenjang asisten ahli disebutkan bahwa asisten ahli itu yang berkaitan dengan capaian pendidikan dan pengajarannya merupakan salah satunya adalah yang harus dipenuhi bagi dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli adalah 1 buku ajar atau buku teks minimal 75 halaman yang dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, dan lembar pengesahan oleh koordinator program studi. Jadi Bapak Ibu dosen yang jabatan fungsional asisten ahli, maka dengan memiliki 1 buku ajar yang sudah terbit minimal 75%, maka masuk ke dalam prestasi 1, yaitu memenuhi 40%. Sementara bagi dosen yang menghasilkan 1 buku ajar atau buku teks dengan minimal 50 halaman, maka nilai prestasinya adalah masuk ke dalam prestasi 2, yaitu 30%. Kemudian pada Bapak Ibu yang menghasilkan 1 draft belum diterbitkan tetapi sudah menghasilkan 1 draft buku ajar atau buku teks dengan kriteria jumlah halaman 75 halaman, maka masuk ke dalam prestasi ketiga, yaitu 20%. Sementara bagi Bapak Ibu yang masuk ke dalam prestasi 4 dengan 10%, dengan kinerja prestasinya adalah memiliki draft buku ajar atau buku teks minimal 50 halaman. Sementara pada jenjang jabatan lektor itu ada di tabel 3. Yang pertama, untuk lektor di pendidikan dan pengajaran itu harus menghasilkan 1 buah buku ajar atau buku teks yang sudah diterbitkan minimal 100 halaman.
Untuk yang masuk ke prestasi 2 atau 30% itu 75 halaman, masuk prestasi 3 20% itu 100 halaman dalam bentuk draft. Dan yang terakhir pada prestasi 4 yaitu menghasilkan satu draft buku ajar minimal 75 halaman. Begitu juga dengan yang lektor kepala, ada di tabel 4 di lampiran keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi itu untuk lektor kepala di bidang pendidikan dan pengajaran itu salah satu syarat untuk mendapatkan kinerja prestasi itu adalah menghasilkan satu buku ajar minimal 125 halaman dengan bukti-bukti yang sudah ditentukan. Yang kedua, masuk ke prestasi kedua adalah 30% dengan minimal buku ajarnya 100 halaman. Untuk yang prestasi ketiga dan keempat ini merupakan draft buku ajar yang dihasilkan dalam bentuk draft, baik yang persentasenya 20% maupun yang 10%. Untuk yang guru besar, maka syarat untuk pemenuhan prestasi, kinerja prestasinya di bidang pendidikan dan pengajaran itu salah satunya adalah untuk guru besar ini menghasilkan satu buku ajar minimal 125 halaman, yaitu masuk ke dalam kategori prestasi 1 yaitu 40%, kemudian prestasi 2 30% itu memiliki buku ajar yang sudah terbit minimal 100 halaman. Sisanya untuk prestasi 3 dan 4 itu sama dengan ketentuan yang di atasnya adalah draft buku ajar minimal 125 halaman untuk kategori prestasi 3 dan 100 halaman untuk kategori 4. Jadi Bapak Ibu, ketentuan-ketentuan itu sebenarnya dalam konteks pendidikan dan pengajaran, kewajiban untuk memenuhi mendapatkan masuk ke dalam kategori capaian kinerja selain kinerja dasar, maka kinerja prestasi ini bisa dimaksimalkan. Salah satunya adalah dengan cara memiliki buku yang sudah terbit atau memiliki draft buku ajar dengan ketentuan-ketentuan standar jumlah halaman. Sebenarnya buku ajar atau buku tes ini paling mudah dari keseluruhan ketentuan yang ada di dalam butir-butir capaian yang sesuai dengan kinerja prestasi pada semua jenjang jabatan fungsional dosen, baik di jabatan fungsional asisten ahli, lektor maupun lektor kepala dan guru besar. Itu paling memungkinkan untuk memenuhi atau memadai adalah di penulisan buku ajar atau buku teks. Untuk penelitian nanti akan saya ulas di konten berikutnya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.